kami dari kelompok 5, kelas LB10 jurusan Business Creation. Sebelum masuk pada inti dari video ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Priscilla Angelina dengan NIM 25020100774. Perkenalkan, nama saya Netania Safiera dengan NIM 25019699712. Perkenalkan, nama saya Diego Rivel Wirayuda dengan NIM 25019983401. Halo, perkenalkan nama saya Revino Rana Alexander. NIM saya 25401-3926. Halo, perkenalkan nama saya Marco Eksawinanda dari kelas RB10. NIM saya 2540119154. Baik, pertama-tama saya akan mengulas sedikit apa itu BMC. BMC atau yang kita kenal sebagai Business Model Canvas itu adalah sebuah strategi manajemen yang merancang perencanaan suatu usaha bisnis. Yang dimana BMC sendiri terdiri dari 9 elemen penting untuk membantu dan mempermudah sebuah rencana bisnis. Singkat saja saya akan menjelaskan tujuan-tujuan dari setiap elemen ini. Yang pertama itu ada customer segment, di mana elemen ini yang menentukan segmentasi pasar manakah yang akan menjadi target suatu bisnis Anda. Kemudian yang kedua, value proposition. Keunikan atau keunggulan apa dari produk yang ditawarkan untuk target pasarnya. Yang ketiga ada channels. Sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer itu melalui apa. Dan keempat, revenue streams. Itu menentukan bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari customer. Kelima, key resource, yang terdiri dari tenaga kerja, bahan baku, dan sebagainya. Yang keenam ada customer relationship, itu bagaimana usaha bisnis ini menjalin hubungan dengan para pelanggannya. Yang ketujuh, key activities, bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan value proposition dengan melakukan beberapa aktivitas. 8. Key partnership, menjalin hubungan dengan pihak lain, baik dari bahan baku atau hubungan-hubungan kerjasama lainnya. Dan yang terakhir ada cost structure, di mana bagian ini mengelola dan mengatur semua biaya yang dilakukan secara rutin untuk meminimalkan segala risiko kerugian. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup bisnis model saya, dan saya akan menjelaskan tentang peran saya menjadi supplier untuk bisnis mereka. Peran saya untuk menjadi supplier yaitu untuk menyuplai bahan-bahan baku, bahan-bahan mentah yang nantinya akan diolah untuk menjadi bahan jadi atau bisa jadi langsung menjadi alat-alat tersebut, alat yang digunakan untuk mengawetkan sayuran. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami tertarik untuk mengulas bisnis tersebut. Yang pertama, kita akan mengenal nama dari bisnis yang kita buat, yaitu Good Food, yang memproduksi sebuah barang yang bernama food carrying. Food carrying merupakan alat yang berfungsi untuk menyimpan sayur-sayuran dan buah-buahan agar tidak cepat rusak dan tetap segar saat dibawa untuk kemana-mana. Salah satu alasan kenapa kelompok kami tertarik untuk mengulas bisnis ini karena adanya peluang bisnis yang baru. Menurut kelompok kami, peluang bisnis ini berupa kebutuhan yang tidak terlayani di pasar untuk saat ini. Kami melihat kebutuhan yang tidak terpenuhi atau masalah yang belum terpecahkan di pasar saat ini. Ini bisa menjadi alasan tepat kenapa kami akan segera memulai bisnis tersebut. Dengan memulai bisnis membuat alat penyimpanan sayuran dan buah-buahan untuk mempermudah bagi konsumen dalam menggunakannya tanpa takut buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut cepat rusak atau busuk. Terima kasih. Jadi penjelasan Business Model Canvas yang pertama yaitu key partners. Yang pertama yaitu supplier untuk alat yang digunakan oleh barang kami. Lalu ada supplier packing dan content creator. Key activity, memberikan barang dengan kualitas terbaik, lalu selalu berinovasi agar tidak tertinggal dengan zaman.
Lalu yang terakhir, memberikan keamanan melalui garansi atau penggantian barang jika memiliki kesalahan dalam produksi barang. Key resource. Yang pertama, para ahli teknologi yang menyempurnakan ide kita agar membuat barang tersebut sangat efektif dan tidak ada kesalahan. Lalu ada barang yang akan diperlukan masyarakat di zaman sekarang maupun kedepannya. Value proposition. Kemudahan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjaga kesehatan. Lalu, memberikan keamanan barang dengan memberikan garansi 3 tahun untuk kerusakan barang yang merupakan kerusakan produksi. Dengan barang yang mudah dibawa dan bisa membuat orang yang membeli ini lebih sehat, maka kemungkinan orang-orang untuk membeli semakin besar. Customer relationship. Selalu aktif dalam media sosial, aktif dalam toko online seperti update barang, diskon, dan membalas pembeli dengan cepat. Dan yang terakhir, memberikan diskon pada hari besar. Channel. Yang pertama adalah media sosial dan toko online. Customer segment. Target utama pasar kami adalah remaja dan orang tua karena mereka sudah memikirkan soal kepraktisan dan kesehatan. Kalangan menengah ke atas juga menjadi target pasar kami. Cost structure. Pengeluaran untuk produksi barang, biaya promosi, gaji karyawan. Lalu ada yang terakhir yaitu revenue stream. Modal diperoleh dari pribadi. Kita memilih barang atau alat produksi dengan harga yang terendah dengan kualitas yang cukup bagus dan menjual dengan harga yang cukup tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pola bisnis model pattern yang kami gunakan. Nah, pola bisnis model yang kami gunakan di sini yaitu multi-site platform. Yang dimana multi-site platform ini model bisnis yang dapat menciptakan sebuah nilai pada suatu produk dengan cara kita berinteraksi langsung kepada konsumen melalui platform yang ada. Kemudian kita dapat saling mengenal satu sama lain dengan konsumen. Nah, kemudian dengan menggunakan bisnis model ini, menurut kami dapat mengumpulkan nilai-nilai dari setiap kegiatan yang kami rencanakan dengan para konsumen. Nah, hal itulah yang membuat kemudahan antara pemilik dan konsumen saling berinteraksi dan mengenal satu sama lain. Kemudian, GoodFood ini menggunakan bisnis model multi-site platform, tidak hanya berfokus untuk saling berinteraksi dengan para konsumen. Kami di sini juga melakukan interaksi dengan segmen pasar yang berbeda, karena kami menggunakan segmentasi pasar yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan dengan begitu, kita dapat saling melengkapi satu sama lain, baik dari segi konsumen ataupun kita sebagai yang pemilik bisnisnya ini. Jika dilihat dari dua sisi yang berbeda, GoodFood ini memberikan sisi yang pertama yaitu seperti memberikan sebuah produk yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan yang kedua itu memasarkannya kita melalui media sosial dan offline store yang kami sudah rencanakan. Jadi kesimpulannya, dengan adanya dua interaksi yang kami sediakan di sini, GoodFood itu dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan menciptakan sebuah nilai kepada konsumennya baik secara offline store maupun online store. Oke, itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok kami, yang mana mulai dari penjelasan singkat tentang BMC, kemudian peran kami sebagai konsumen, sampai kepada peran kami menjadi konsultan. Lalu ada juga kita menjelaskan mengapa kita mengambil ide bisnis ini, dan kemudian kita menjelaskannya menggunakan bisnis model Canvas yang menggunakan dengan 9 blok. Lalu kita terakhir menggunakan dengan bisnis model pattern di akhir. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Sekian dan terima kasih.